Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi Marinda Novrianti Hakim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman, program studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya yang berjudul Jangan Malas Belajar. Silahkan disimak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai layanan BK hari ini, ibu minta tolong ketua kelas Halim mimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa bersama. Oke, sudah makan siang? Ada yang belum? Ada yang belum makan siang? Semoga masih tetap semangat ya. Semangat, oke. Nah, sekarang ibu mau ngecek kehadiran dulu. Siapa hari ini tidak hadir, nak? Tasya. Rasya apa Tasya? Tasya. Terus? Cantika. Riana. Amel. Cantika. Sama siapa lagi? 5 orang ya? Diana. Oke. Itu aja. Sakit karena Diana dan teman-teman? Oke. Semoga yang sakit segera sehat kembali. Nah, hari ini ibu mau nyampaikan layanan tentang jangan malas belajar. Sebelum ibu memberikan materi, kita ice breaking dulu. Tujuannya supaya mengecek kefokusan kalian, terus memberikan semangat buat kalian semua supaya bisa siap menerima materi layanan hari ini. Oke, sudah siap ice breaking? Siap. Boleh silakan berdiri dulu, nak. Kita akan bernyanyi sambil bergerak. Oke, sudah siap? Tahu lagu naik-naik ke puncak gunung kan ya? Nah, naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Itu satu bait itu aja, tapi dengan gerakan. Jadi ketika kata naik, bergerak kaki dan tangannya. Bisa? Coba dulu deh. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Baru kayak gini. Hore gitu ya, terakhir ya. Siap? 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Hore! Sekali lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Hore! Wah, masih semangat. Tepuk tangan buat kalian semua. Senang banget ibu, walaupun siang masih semangat ya kan, ice breaking singkat. Tadi naik ke puncak gunung. Selanjutnya, ibu mau menerangkan dulu tujuan layanan dari Jangan Malas Belajar. Yang pertama, harapannya setelah kalian menerima materi ini, peserta didik dapat menyimpulkan definisi rasa malas itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempertimbangkan dampak rasa malas belajar terhadap kehidupannya. Kemudian ketiga, peserta didik dapat melaksanakan cara atau kiat untuk mengatasi rasa malas belajar. Bisa dipahami semuanya? Oke, next. Kontrak layanan. Kontrak layanan di sini, yang pertama, layanan BK ini akan dilaksanakan selama 1 jam pelajaran dikali 45 menit. Terus juga selama diskusi maupun memberi tanggapan, usahakan tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Selanjutnya, ibu akan menerangkan tentang langkah kegiatan. Untuk langkah kegiatan, yang pertama,
Kalian akan menyimak materi yang akan Ibu berikan, kemudian melakukan diskusi kelompok. Setelah itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah melakukan kesimpulan dan refleksi. Yang terakhir lagi mengisi lembar LKPD dan evaluasi. Nanti di akhir layanan akan mengisi lembar LKPD dan evaluasi. Sebelum ke materi, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang apersepsi. Apersepsi itu gambaran awal. Kira-kira ketika kalian mendengar kata malas, apa yang terlintas di benak kalian? Kalau dengar kata malas itu seperti apa sih? Rebahan setiap hari. Terus sebian apa? Kurang ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Tidak melakukan kegiatan. Rebahan aja seharian. Coba jawab dulu pertanyaan ini, kenapa Anda malas belajar? Itu mungkin pertanyaan awal yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pasti ada yang menjawab belajar itu membosankan, iya kan? Lalu tidak mengerti pelajaran, lebih baik saya membaca komik, main game online, dan menonton TV. Ini adalah jawaban yang sering kali diungkapkan oleh setiap pelajar bila ditanya kenapa mereka malas belajar. Sudah siap untuk ke materi hari ini? Sudah siap? Berarti Ibu lanjut ya. Rasa malas. Jadi rasa malas ini adalah suatu bentuk perilaku dari suka menunda. Perlu dipahami, rasa malas adalah bentuk perilaku dari suka menunda. Nah, rasa malas biasanya dikaitkan dengan kurangnya tekad, padahal kebanyakan rasa malas bersumber dari perasaan. Jadi bisa dipahami di sini bahwa rasa malas ini dari perilaku suka menunda dan paling banyak disebabkan bersumber dari perasaan kita sendiri. Bener nggak? Kalau misalnya coba kita pikir-pikir lagi ketika kita lagi bad mood misalnya, ya kan? Jadi malas nggak belajar? Malas. Ada masalah sama teman atau habis dimarahin orang tua, bikin mental down kan? Aduh, biarpun sudah belajar dari malam, ketika menerima perasaan yang nggak enak, langsung jadi malas belajar. Faktor-faktor malas belajar. Jadi sini Ibu mau lanjutkan tentang faktor-faktor malas belajar. Yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini berarti faktor yang berasal dari dalam diri kita. Faktor yang menyebabkan individu malas untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh seperti tadi, sedang tidak enak badan, sedih, kurangnya minat, dan motivasi untuk belajar. Kemudian ada juga faktor ekstrinsik, berarti faktor yang berasal dari luar diri kita. Misalnya, kurangnya perhatian dari orang tua, suasana belajar yang tidak mendukung, kemudian fasilitas belajar yang tidak memadai. Benar kan? Kalau misalnya coba kalian bayangkan, ketika kita tidak mempunyai tempat atau kelas yang memadai buat kita belajar, pasti tidak konsen untuk belajar. Alhamdulillah kita masih ada atap melindungi kita dari hujan dan panas. Bayangkan sekolah lain yang harus outdoor, nggak punya tempat bernaung, otomatis akan sulit untuk menerima materi pelajaran. Akhirnya jadi malas-malasan. Belum lagi kondisi di lingkungan rumah kita. Kalau saat mau ngebelajar, ngerjakan PR, adik kita sendiri ribut, gangguin, gak konsen kan ya? Akhirnya jadi malas, mager, lanjut main HP lagi. Oke, next. Nah, saatnya diskusi kelompok. Tadi penjelasan singkat tentang rasa malas belajar dan faktor-faktornya. Sekarang Ibu minta kalian melakukan diskusi kelompok. Ibu akan memberikan lembar diskusi kelompok. Jadi silahkan di kelas ini akan Ibu bagi menjadi 8 kelompok. Cukup 4 orang. Jadi yang ke depan menghadap ke belakang. Ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Bisa nak ya? Oke, akan Ibu bagikan. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Menghadap belakang aja bangkunya. Jadi tidak perlu pindah tempat. Tidak perlu pindah tempat.
Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Silakan bekerja sama dengan teman-temannya. Ibu beri waktu 10 menit, Nak, ya. Kelasnya Gabriel. Oke. Sudah. Oke. Ini tanya kesimpulan hari ini pelayan media. Oh, ini kesimpulannya yaitu dari sini itu belajar pelayan. Nanti kalian tinggal maju aja. Kalau ini nanti. Oh, ini enggak. Yang ini maju kayak seperti kemarin presentasi. Orang aja maju aja gitu. Orang aja. Kalau yang kelompok silakan maju presentasi ke depan. Kalau yang tadi tidak perlu. Oke, gimana? Sudah semua? Sudah? Oke, saatnya kita presentasi. Silahkan yang Ibu tunjuk kelompoknya, silahkan tampil ke depan bersama anggota kelompok yang lain. Presentasikan hasil yang telah kalian kerjakan. Bisa ya? Oke, yang pertama mungkin kelompok 1 dulu. Jadi kelompok ganjil, kelompok 1, kelompok 3, sama kelompok 5. Silakan kelompok 1.
tampil ke depan. Ya, silakan. Ya. Perhatikan teman-teman semua. Perhatikan teman-teman yang ke depan dulu. Kelompok 1 mau tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang topik diskusi kelompok yang beranggotakan saya Reza, Saya Angga, saya. Satu, sebutkan apa saja dampak dari malas belajar bagi kehidupan kalian. Satu, tidak naik kelas. Dua, sering mencontek. Dan ketiga adalah tidak membuat percaya diri. Terus yang kedua adalah bagaimana cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa malas belajar. Satu, menentukan dahulu target yang ingin dicapai. Kedua, menyusun jadwal kegiatan. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Empat, membuat daftar tugas. Yang kelima adalah tentukan motivasi yang tepat. Oke, itu aja. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah tampil. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang topik diskusi kelompok kami yang beranggotakan nama saya Muhammad Rizal Firza. Saya Farhan siapa? Saya Muhammad Fatin Maya. Saya Muhammad Ramadan. Satu, sebutkan apa saja dampak dari malas belajar bagi kehidupan kalian. Jawaban kami, 1. Kurang ilmu pengetahuan. 2. Mengecewakan orang tua. 3. Cenderung melalaikan tugas dari guru. Yang kedua, bagaimana cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa malas belajar? Jawaban kami, 1. Hindari malas belajar dengan mulai dari hal yang disukai. 2. Temukan tempat yang nyaman dan produktif. 3. Menjalani cukup. 4. Menentukan target atau tujuan yang ingin dicapai. 5. Memotivasi diri sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangannya. Selanjutnya silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Najwa Jari Muhammadiyah, saya Jara Kadina Sakti, saya Jara Muhammadiyah. 1. Sebutkan apa saja dampak dari malas belajar bagi kehidupan kalian. Jawabannya, 1. Mendapatkan nilai rendah. 2. Mengecewakan orang tua. 3. Kurangnya ilmu. 2. Bagaimana cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa malas belajar? Jawabannya, 1. Membuat daftar tugas. 2. Membuat jadwal harian. 3. Membuat target yang ingin diraih. 4. Istirahat yang cukup. Dan 5. Tingkatkan kedisiplinan diri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Kelompok 5. Terbalik, Ibu. Supaya genap, yang terakhir maju tampil kelompok 7.
Silakan kelompok 7 karena berurutan nomor ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan berbagi. Saya bernama Muhammad Andika Sajana. Perkenalkan nama saya Dapat Informasi. Perkenalkan nama saya Nora Syifrin. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan judul materi Jangan Malas Belajar. Oke, soal pertama, sebutkan apa saja dampak dari malas belajar bagi kehidupan kalian. 1. Kurang memahami ilmu pengetahuan. 2. Nilai akademis rendah. 3. Tidak memiliki tujuan dan motivasi. 2. Bagaimana cara yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi rasa malas belajar? Jawaban. 1. Tidur dan istirahat yang cukup. 2. Membuat daftar tugas. 3. Membuat jadwal harian. 4. Disiplin belajar dan membaca buku. 5. Menentukan target atau tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 7. Silakan duduk kembali. Oke. Sudah semua, tadi sudah perwakilan kelompok yang nomor ganjil untuk tampil. Luar biasa jawabannya. Sudah sangat mewakili apa yang ingin Ibu sampaikan. Sekarang kita akan membahas tentang dampak malas belajar. Tadi ada yang menyebutkan bahwa dampak malas belajar yang pertama bisa mendapatkan nilai rendah. Kira-kira kenapa sih akibat malas belajar bisa dapat nilai rendah? Ada yang tahu? Kenapa bisa dapat nilai rendah dari malas belajar? Karena tidak memahami materi. Ya benar, seperti Iken sampaikan bahwa kenapa bisa sampai mendapatkan nilai rendah? Karena yang pertama tadi tidak memahami materi. Terus juga karena malas belajar, dia tidak aktif, tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Akhirnya nilai yang dia dapatkan rendah. Selanjutnya dampak yang kedua adalah mengecewakan orang tua. Sudah pasti nak ya, ketika kita malas belajar, pasti orang tua kita akan kecewa. Belum lagi melihat nilai rapot kalian, banyak yang merah-merah, banyak mata pelajaran tidak tuntas, tentu orang tua akan kecewa. Karena kalian itu adalah harapan orang tua kalian. Selanjutnya, dampak malas belajar yang berikutnya adalah cenderung lalai dengan tugas yang diberikan. Seseorang yang malas belajar pasti akan menunda-nunda tugas. Akhirnya lalai, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu yang diberikan oleh guru kalian. Makanya dampak malas belajar itu banyak banget, salah satunya akan membuat kita lalai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang keempat, dampak malas belajar ini adalah tidak memiliki tujuan dan motivasi. Kalian merasa nggak ketika kalian malas belajar atau mungkin rebahan aja di kasur, apa yang kalian pikirkan? Pasti nggak ada kan ya, buka-buka HP, belum tentu mikirin masa depan, mikirin hari ini aja udah nggak kepikiran ya kan? Betul. Selanjutnya dampak malas belajar adalah kurang ilmu pengetahuan. Seseorang yang malas belajar tentu akan memiliki ilmu pengetahuan yang minim. Kenapa? Orang yang malas belajar pasti malas baca buku, malas kerja kelompok, ngerjakan PR, tugas-tugas tertunda. Akhirnya ilmu pengetahuan yang dimiliki nggak bertambah. Misalnya teman kalian yang rajin belajar sudah sampai bab 10,
paling bab 1 aja belum tentu selesai. Selanjutnya yang Ibu mau bahas adalah cara mengatasi rasa malas belajar. Bagaimana cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa malas belajar kita? Yang pertama, membuat jadwal belajar. Penting banget buat kalian yang masih seorang pelajar dan ibu juga tentunya, supaya terhindar dari rasa malas, kita harus membuat namanya jadwal belajar. Jadwal belajar ini tidak hanya jadwal kegiatan harian, tapi ada target, ada kegiatan rutinitas yang pasti harus dilakukan setiap harinya. Misalnya, dijadwalkanlah membaca buku. Hari Senin, jadwalnya baca buku matematika. Hari Selasa misalnya, wajib mengkaji pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada jadwal belajar yang rutin. Jangan sampai setiap hari itu lost, tidak ada kegiatan untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah membuat tujuan belajar. Nah, yang poin kedua ini sebenarnya hal yang sering kita lewatkan, yaitu membuat tujuan belajar. Sekarang Ibu tanya, ketika kalian turun atau hadir di sekolah, tujuan kalian itu apa? Belajarnya untuk apa? Mencari ilmu. Terus nanti akan gimana? Untuk masa depan. Tapi masa depan seperti apa, itu belum ada gambaran kan ya? Tapi cobalah kalian mulai sekarang, ketika membuat tujuan itu harus yang jelas. Misalnya, saya belajar hari ini tentunya supaya mendapatkan nilai 90 di pelajaran kimia. Misalnya hari ini ada pelajaran kimia ya kan? Begitu seterusnya. Jadi ada target yang lebih spesifik. Kalau misalnya kita ada target yang ingin dicapai, otomatis kita jadi lebih semangat, tidak malas belajar. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi nak, suasana belajar yang nyaman itu tidak serta-merta hadir, tidak serta-merta langsung dapat suasana yang belajar nyaman tuh enggak. Tapi gimana Bu, kalau misalnya Bu, saya kan di rumah misalnya satu kamar sama adik saya. Nah, adik saya ini suka ribut orangnya. Tidak mesti harus suasana yang belajar yang harus saya ciptakan kan Bu, harus pisah ruangan. Apalagi mungkin kondisi ekonomi tidak memungkinkan ya kan. Tapi menciptakan suasana belajar yang nyaman ini bisa jadi dengan mengenalin gaya belajar kalian. Sudah tahu gaya belajarnya? Belum. Nah, kalau gaya belajar itu kan ada audio visual ya kan, kinestetik dan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian termasuk gaya belajar yang seperti ini. Kalau saya Bu, lebih mudah menyerap informasi atau materi itu melalui ini, suara, audio. Kalau misalnya dengar orang rekaman suara, cepat saya tuh ngerekam kata-katanya, mudah dihafal ya kan, atau sambil mendengarkan musik. Nah, itu kan salah satu gaya belajar juga. Nah, jadi menciptakan suasana belajar itu dengan mengenali apa yang membuat kalian nyaman. Kalau memang mendengarkan musik menjadi alternatif kalian supaya bisa semangat belajar, lakukanlah itu. Terus juga Bu, saya orangnya yang harus gerak-gerak dulu deh Bu, jingkrak-jingkrak dulu supaya bisa semangat, ya nggak apa-apa. Ciptakanlah suasana yang nyaman versi kalian masing-masing. Oke, ini ada sebuah video yang kalian tonton. Silahkan disimak baik-baik videonya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini.
bangun. Iya, Pak. Mana Bapak jawabanmu? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak jawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diperlukan dalam malam. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, dia tergantung pada kamu. Oke, itu tadi video singkat. Sudah menyimak semua apa tadi video kan? Sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa sih poin penting yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Oke, silahkan Claudia. Jika malas menjadi penyebab khusus dengan kita terlambat, dan juga sangat malas ketika kita mengatur waktu dengan baik. Oke, terima kasih Claudia. Tepuk tangan dulu buat Claudia. Selanjutnya ada yang lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, Bian, silahkan. Kesimpulannya yaitu dari sini kita belajar bahwa kita penting belajar, jangan malas dan berusaha mengatur waktu dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bian. Jadi benar banget apa yang disampaikan oleh Claudia maupun Bian. Jadi rasa malas itu tentu akan membuat kesuksesan kita akan tertunda. Ya kan? Orang malas apa bisa sukses? Tidak mungkin. Karena sukses itu diusahakan, diupayakan seperti yang video tadi tampilkan. Selanjutnya refleksi. Setelah kita menerima materi dari berapa menit yang lalu, coba kalian renungkan kembali apa saja materi penting yang kalian dapatkan hari ini. Ada yang bisa? Silakan merefleksikan, angkat tangan. Oke, silakan Halim. Refleksi hari ini saya belajar rasa malas adalah suatu bentuk perilaku dari suka menunda. Di hari ini juga saya juga belajar kalau rasa belajar penyebab rasa malas itu ada dari dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih buat Halim. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Selanjutnya ada lagi yang ingin merefleksikan? Oke, silahkan. Yang sudah saya dapat hari ini adalah materi tentang rasa malas, faktor penyebab rasa malas belajar, dampak rasa malas belajar, dan cara untuk mengurangi rasa malas belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya dong. Alhamdulillah, terima kasih sudah ada yang mewakilin untuk merefleksikan apa yang sudah kita terima hari ini. Benar banget ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa hari ini kita sudah belajar tentang pengertian rasa malas itu sendiri, kemudian juga faktor-faktor yang menyebabkan rasa malas belajar. Selain itu juga dampak dari rasa malas belajar, dan yang terakhir ada cara untuk mengatasi atau mengurangi dari rasa malas belajar. Harapan Ibu tentunya setelah kalian menerima ini,
kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tentunya rasa malasnya akan semakin berkurang, ya kan? Karena ibu mau anak-anak ibu semua di kelas ini bisa mencapai kesuksesannya. Oke, bisa nak ya? Bisa. Insya Allah. Oke, selanjutnya ini materinya sudah habis tapi belum selesai karena kita memasuki lembar kerja peserta didik. Jadi ada 3 poin yang ingin ibu tanyakan. Silakan kalian mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD ini, tulis nama lengkap dan kelas kalian. Setelah itu dikumpulkan ke ibu. Bisa dibagikan ke teman-temannya. 3. Dan ini dikumpulkan di akhir layanan hari ini. Ada yang kurang? Kurang 2. Oh. Lagi? Ada yang kurang lagi? Kurang 3. Ada yang kurang? Oke, ada yang sudah? Ini sambil ibu lanjutkan ya. Jadi setelah kalian mengisi lembar LKPD tadi, selanjutnya ibu minta kalian mengisi angket evaluasi hasil. Paling lambat pas pulangan sekolah bisa dikumpulkan ke ibu ya di ruang BK. Berhubung waktu kita yang terbatas, jadi ini ibu bagikan juga. Nanti bisa ketua kelasnya Halim dibantu dikumpulkan. Di sini ada tanda tangan kalian, silahkan tanda tangan, tuliskan nama ya. Dua. Sudah dapat semua kan ya formnya nak ya? Kelebihannya. Oke.
Oke. Masih ada yang mengerjakan? Kurang satu. Iya. Untuk evaluasi hasil, silakan diperhatikan. Jadi tinggal mencentang sesuai dengan yang kalian rasakan. Artinya kalau skor 4 berarti kalian merasa bahwa layanan tersebut sangat sesuai dengan keadaan diri kalian. Skor 3 sesuai, skor 2 kurang sesuai, dan skor 1 tidak sesuai. Oke, berhubung waktu kita yang telah habis, kita tutup dulu buat hari ini. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena tadi kita buka dengan doa, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita belajar, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.